untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arief Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan. Menyangkut kegaduhan di Pengadilan Jakarta Utara, tadi para rekan-rekan wartawan menanyakan adanya surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi kemarin belum kita jawab karena saya perlu evidence dulu, dan ternyata tadi Pak Kepala Biro sudah mendapatkan evidence tentang yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya lebih lanjut menyangkut yang sudah ditanyakan tadi, telah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat, dan berdasarkan telah atas tindakan dan perbuatan dari kedua ketua tadi, jadi menyikapi hal tersebut untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arief Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44-W-T-V2T-HM.1.1.1 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arief Sarjana Hukum (Rasman Arief Nasution SH) tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52-9KPT.B29-HM.111-2 Romawi _2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29-TTU-HK.ADF-9 Romawi _2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011-959-ADEP-KAI-2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Dasarnya adalah tadi pertimbangannya tadi yang Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang advokat dengan urian tadi dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arief Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo salah ketik mana sih? Oh iya, Owiwobo ini salah ketik yang dikit saja ini dokumennya dari Pengadilan Tinggi sini jadi yang benar adalah Owiwobo. Maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan
di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten, berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial, tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan. Demikian, Jakarta 13 Februari 2025, juru bicara MA Yanto. Jadi demikian ya. Baik, kita sudah mendengarkan siaran pers dari juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami beri kesempatan teman-teman wartawan menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal media. Silakan. Silakan, 1, ya, 2, perempuan, 3. Oke, silakan Pak. Mic-nya pakai mic. Mic boleh. Tes. Mau dimatikan dulu. Yang satu lagi depan. Pak, langsung aja. Enggak, karena di rekam. Tes. Oke. Pak, ini satu Pak. Satu dulu. Izin Pak, dengan hakim dari Mediasi Channel, Pak, dengan adanya ini konferensi pers ini, apakah ini sama halnya misalnya dengan putusan yang bersifat inkrah tentang ini pencabutan atau pembekuan BAS berita acara sumpah tadi, ataukah masih bisa dilakukan upaya hukum oleh yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan yang membekukan itu Pengadilan Tinggi Banten, dan yang pertama tadi yang RAN itu Ambon ya. Artinya dia bersumpah dulu waktu menjadi advokat itu di Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, setahu kita itu dia itu tidak berKTP Ambon, tapi bersumpahnya di sana, sehingga dia lari ke sana untuk hanya sekedar mengambil sumpah atau biar diangkat jadi advokat. Pertanyaannya, apakah tidak sama, tidak standar peraturan di Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah seorang advokat, sehingga dia tidak berdomisili di sana, tapi dia lari ke sana untuk bersumpah. Mungkin satu lagi Pak, kalau diperkenankan Pak. Boleh, silakan. Dengan adanya ini, apakah akan dilakukan revisi SKMA, dalam hal ini SKMA 073 terkait dengan penyumpahan advokat, SKMA 73 2015, apakah akan direvisi? Gitu aja Pak, karena terkait adanya kegaduhan ini Pak. Makasih. Oke. Yang kedua, Teh. Silakan. Oke, baik Pak, saya Abid dari Kumparan.com. Ini saya ingin bertanya untuk kedua kasus yang dirilis hari ini. Yang pertama itu yang soal di PN Cikarang ditampung itu, kalau kemarin kalau kata Menteri ATR BPN kan ini melangkahi prosedur dan hari ini dibantah gitu ya. Tapi kan kalau saya dengar itu tadi yang sependengarannya setelah suratnya dilayangkan ke BPN tidak pernah ada tindak lanjut. Nah, itu apakah tetap boleh dilakukan eksekusi Pak walaupun tidak ada tindak lanjut dari BPN gitu? Karena kalau yang saya tangkap kan memang harus lewat BPN dulu pengukuran tanahnya, baru setelahnya dieksekusi. Nah, setelah itu ada dua pertanyaan untuk yang di PN Cikarang ini. Kemarin ada dituntut PN Cikarang untuk tanggung jawab gitu karena salah eksekusi. Nah, itu bagaimana? Karena sekarang kan udah dibantah bahwa melangkahi prosedur. Jadi apakah akan tetap bertanggung jawab PN Cikarang atau gimana? Lalu soal yang tadi Rasman itu, apakah tingkah laku Rasman dan Firdaus ini menurut mata FA itu mempermalukan profesi advokat dan hukum itu sendiri, Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, yang ketiga, perempuan. Ya, selamat siang Pak, saya Amel dari Tempo, mau bertanya mengenai yang terjadi di PN Jakarta Utara. Nah, itu kan tadi sudah dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon mencabut BAS advokat saudara Rasman dan
apa namanya Firdaus ya Pak. Nah itu kalau lihat dasar hukum kan tadi katanya undang-undang tentang advokat, tapi kalau kita baca sepintas tidak ada yang menyatakan bahwa pengadilan bisa membekukan bas advokat itu. Nah apa boleh dijelaskan lagi Pak soal dasar hukumnya itu apa? Kemudian ini kan bas ini kan pencabutannya hal yang baru ya bagi media itu. Nah apakah sebelumnya pernah dilakukan praktek serupa gitu? Karena kan kita tahu bahwa sejumlah advokat pernah terjerat masalah hukum, bahkan dipidana. Yang baru-baru ini kan pengacara Ronald Tanur, Rizal Rahmat juga terjerat kasus tapi basnya tidak dicabut. Kemudian kalau kita berkaca kembali saat kericuhan itu kan sidang sudah ditutup, majelis hakim sudah mengetuk palu dan sudah keluar dari ruangan. Apakah tindakan Firdaus dan Rasman itu masih bisa disebut sebagai contempt of court? Kemudian yang terakhir sedikit berbeda topik, untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim ad hoc kan KAI sudah bilang tidak bisa melaksanakan. Nah kalau dari Mahkamah Agung sendiri bagaimana menyikapinya dan strateginya seperti apa untuk menutup kekurangan hakim ini? Terima kasih. Oke, 3 penanya sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama hakim dari Media Channel ya. Ada 3 poin yang ditanyakan ke kita. Yang pertama mengenai yang mulia, apakah yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap SK atau penetapan dari KPT. Yang kedua itu KTP-nya Rasman tidak punya Ambon ya menurut saudara ya. Iya, sepengetahuan kita. Sepengetahuan mereka. Tapi kok bisa dilantik di Ambon, disumpah di Ambon. Terus yang ketiga, apakah Mahkamah Agung akan melakukan revisi terhadap SK KMA 73 2015 ya? Betul. Tentang penyumpahan advokat. Mungkin itu dulu yang mulia. Ya. Jadi kalau apakah dia punya KPT Ambon itu kan tadi kan dimungkinkan tidak punya KTP Ambonnya gitu ya, baru persangkaan ya. Ya, tapi yang pasti kan dilantik di sana. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya PT Ambon. Nah dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya. Kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini. Nanti bisa dilihat ya sama sudah kita share ya, nanti di share ya alasannya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya, udah ada di sini. Terus apa lagi Mas? Yang apakah bisa dia melakukan upaya hukum? Ya saya tidak komentar karena itu kan putusan lembaga saya, tak komentari. Oh punya saya, oh, jangan, tidak bisa aja, ya kan tidak bisa. Kecap mesti nomor 1 kan. Ya ini karena produk kita, saya komentar itu. Ya yang kedua dari Hafid Kumparan, prosedur tindak lanjut BPN itu kan ketika BPN tidak meskipun disurati gitu ya, tapi tidak hadir, apakah tetap harus dilakukan eksekusi? Ya begini, jadi kan prosedurnya seperti itu. Jadi ada pedoman teknik eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen ya. Itu jelas prosedur-prosedurnya antara lain. Lah kalau kita mengacu surat menyurat ini, ya, ini ada surat menyuratnya ini permohonan untuk konstatering ya, konstatering. Udah diberi surat, udah ada yang terima, tapi hari-harinya dia nggak datang. Demikian juga surat untuk pendaftaran pemblokiran ya, ini sudah dikirimkan, ya. Tapi juga tidak dilanjuti. Nah, seperti ini. Ya artinya sebenarnya prosedur sudah dilalui. Nah, kalau tidak hadir dan tidak dilanjuti, ya saya nggak tahu. Yang tahu kan dari sana. Tapi intinya hanya ini lembaga Mahkamah Agung sudah minta klarifikasi kepada PN Cikarang ya, dalam melaksanakan eksekusi. Apakah tahapannya sudah dilalui apa belum? Nah ternyata inilah jawaban KPN Cikarang dengan menyertakan evidence seperti ini ya. Jadi kalau kemarin dibilang tidak pernah melibatkan, tidak ini, nah ini evidence-nya ya, ini tanggal
31 Agustus tahun 2022, kemudian yang ini 14 September tahun 2022. Ada prosedurnya dipenuhi ya, seperti itu. Lain lagi? Ya, tingkah laku Radman ya, apakah itu dianggap rusak di bawah advokat maupun ya, ini udah dipertimbangkan di sini ya. Makanya ini nanti boleh dibaca aja. Silakan nanti di penetapan KPT ya. Itu Saya titik komanya ada di sini, kalau nanti saya jawab lebih baik sini, dan silakan nanti dibaca. Kalau yang soal pertanggungjawaban, PN Cikarang diminta pertanggungjawaban untuk apa istilahnya mengenai eksekusi itu. mungkin kalau boleh nambah satu lagi soal ini Pak, tadi dibacain SHM nomor 325 itu atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah versi MA atau versi PN Cikarang pastinya SHM itu udah dibalik nama ke Abdul Hamid? Ya tadi kan disebutkan tadi ya, pembuktian hak pilih ya, dan lain sebagainya kan sudah saya bacakan tadi. Nah kalau memang prosedurnya sudah dipenuhi, sudah sesuai SOP, kan kalau memang betul prosedurnya sudah dilalui sesuai dengan SOP, dengan evidence ini, ya paling memintai pertanggungjawaban, kecuali menyimpang gitu loh. Nah sepanjang semua tahapan sudah dipenuhi, artinya kan sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalau kita lihat jawaban dari KPN Cikarang yang disertai dengan dokumen evidence ini, nah ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis gitu loh, tentang eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Ya. Ini kalau memang ini prop seperti ini ya. Kalau soal SHM tadi nomor 325 tadi kalau nggak salah dibacain atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah berarti SHM-nya versi MA? SHM itu nomor 325? Nah ini kan di permohonan ya, di permohonan dan di perkara ya Mas. Iya. Yang kita sebut ya. Iya. Kira utuh. Nanti bisa dibaca juga. Ini mengenai rilis kita kan mengutip atau mengkonfirmasi dari PN Cikarang. Jadi untuk lengkapnya dan kepastiannya sebenarnya dari putusan itu kalau yang Mas tanyakan ya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Amel dari Tempo Pak? Tempo ya, Amel dari Tempo. Sebenarnya hampir mirip yang mulia dengan pertanyaan dari dua orang teman tadi, tapi yang berbeda adalah mengenai dasar hukum katanya. Dasar hukum pembekuan ini tadi disebutkan undang-undang, tapi dia tidak sempat baca itu. Ya. Ini udah ini Pak. A, B, C, D, E, dan ini banyak ya kalau kita baca Pak, lama-lama di waktunya ya, dan juga saya puasa ini ya. Jadi ini banyak banget ini, tapi bisa dibaca, boleh dibaca di sini ya. Ini jadi penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Aroyiduhu Waruhu itu ya, nanti bisa dibaca, pertimbangannya lengkap. Oke. Kemudian mengenai ini hal baru, mungkin itu memang baru kali ini kita lakukan ya, atau sebelumnya sudah ada. Nah itu yang ditanyakan oleh Amel, pembekuan berita acara sumpah ya, ini. Kalau dulu zaman ada Menteri Kehakiman dulu ya pernah ada itu kalau nggak salah ya, yang Pak kalau salah itu kalau menterinya Kehakiman Pak Ismail salah. Jadi pernah dilakukan dulu. Tapi saya lupa, sama-sama. saya lupa kalau itu dulu ada itu nggak salah. Iya. Tapi yang lain ya saya belum tahu saya apakah setelah itu ada atau enggak, saya kurang tahu ya. Apakah ini yang pertama atau tidak saya juga kurang ingat karena wilayah Indonesia dan juga mungkin informasinya nggak nyampe ke kita ya. Iya. Terus Amel juga menanyakan mengenai perbuatan mereka itu, kegaduhan itu dilakukan setelah sidang ditutup, apakah itu contempt of court atau tidak, katanya yang mulia. Kita sebenarnya sudah menyampaikan itu contempt of court ya kemarin. Iya, betul. Ya. Terus ini seleksi calon hakim agung keluar dari tema rilis hari ini. Ditanyakan anggarannya sudah dinyatakan oleh KY, gimana katanya gitu kan, nggak ada anggaran, bagaimana sikap Mahkamah Agung? Iya. Oh yang calon CHA ya? Ya. Karena KY sudah ditambah anggaran, apakah kemudian seleksi hakim agung jadi dilaksanakan begitu kan? Nah, itu yang bisa jawab ya Komisi Yudisial. Bisa ditanyakan ke sana.
apakah dengan penambahan anggaran ini kemudian bisa lanjut seleksi atau tidak, ini karena itu domainnya KY ya, saya nggak bisa mengandi-andi, saya tidak bisa nebak-nebak apakah karena sudah ditambah anggaran otomatis jadi seleksi atau tidak, saya nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan ke KY Mbak Emel ya. Oke, tadi ada 2 orang penanya yang belum kata kasih kesempatan. Oh, banyak lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Si Mbak dari mana, Mbak? Aku dari KIS Pagi Indosiar, Pak. Oke, terus? Dari Antara, Pak. Antara ini? Detik, Pak. Detik? Kumaidi. Oke, Pak. Oke, silakan. Mas Iwan tolong bantu catat. Aku Siva, Pak. Siva dari? Siva dari KIS Pagi Indosiar. Untuk tadi 2 pengacara Dokteran sama Firdaus kan diputar ya Pak S16-nya. Mungkin itu sampai kapan sih Pak? Ada jenjang waktunya nggak sih untuk itu? Dan kedua aku mau nanya, tapi beda tema dari rilis hari ini tentang putusan sidangnya Harvey Muiz hari ini yang menjadi 20 tahun. Apakah putusan itu sudah tepat? Karena kan imbauan dari Presiden itu harusnya dihukum 50 tahun, ya kan? Mungkin kalau dari Emma sendiri bagaimana sih Pak? Karena kan itu sudah merugikan negara ya. Terima kasih. Oke, baik Mbak Siva dari Baginda. Dan KIS Pagi. Oh, berapa? Kamu kis-kisi. Kis ya. Nah. Oke, terus Mas dari Antara. Baik, selamat siang. Saya Fat dari Antara. Melanjutkan dari pertanyaan Mbak Mel Tempo tadi soal seleksi calon hakim agung, kalau seandainya memang tidak bisa dilakukan karena efisiensi anggaran itu, apakah di MA sendiri itu ada terganggu, Pak Yanto? Apakah dengan tidak dilakukannya seleksi calon hakim agung, bagaimana nanti MA menyikapinya? Oke, baik. Oke, makasih Mas Pak. Kemudian dari Detikom. Selamat siang Pak, saya Adi dari Detikom. Mungkin melanjutkan pertanyaannya Siva soal pembekuan ini akan ada batas waktunya atau enggak, dan apakah bisa melakukan Rasman dan Firdaus ini bisa melakukan upaya banding terkait dengan pencabutan bas tersebut? Itu yang pertama, itu secara regulasinya. Lalu yang kedua, untuk tadi kan sudah dibekukan basnya, bagaimana nasib kasus-kasus yang berjalan yang saat ini dikuasai hukumi oleh Rasman dan Firdaus? Saat ini kan mereka juga ada kasus yang ditangani. Terima kasih. Oke, satu lagi dari Hukum ID, Insan. Hukum ID, ya, Insan. Tadi kan Bapak bilang ini sudah dibekukan atau dicabut basnya. Apakah nanti Mahkamah Agung akan membuat himbauan kepada organisasi advokat atau sebagainya? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya kira udah cukup nih 4 orang penanya dari teman-teman media yang mulia. Tadi beberapa hal sudah terjawab sebenarnya, tapi ada pengulangan-pengulangan. Yang pertama dari Siva mengenai batas waktu ya, batas waktu pembekuan, dan mengenai sidang HP Muiz keluar dari tema rilis kita. Ya, ya pembekuan ini, jadi kalau kita lihat penetapan itu ya, menetapkan membekukan berita acara sumpah advokat nomor W29.U garis miring 378 garis miring HK strip ADF garis miring 9 garis miring 2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo sarjana hukum, nomor induk advokat 011-0599 garis miring ADF strip KAI garis miring 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi kalau lihat di sini tidak ada batas waktu sampai berapa, pokoknya intinya dibekukan seperti itu. Ya. Oke, mengenai mungkin katanya 20 tahun ya Bu ya. Ya, saya nggak boleh komentar terhadap perkara yang sedang berjalan. Hakim dilarang, baik itu yang sedang berjalan maupun tidak ya. Masalah adil atau tidak ya biar masyarakat yang menilai gitu ya. Kami nggak bisa komentar. Kita tidak bisa mengomentari produk kita sendiri. Ya. Baik, kemudian dari Antara, Mas Pat, ya masih seleksi calon hakim agung nih lagi. Gimana tidak ada calon hakim agung atau seleksi ini apa mempengaruhi, intinya mempengaruhi kinerja Mahkamah Agung nggak gitu kan?
Ya, kalau beban pekerjaan menjadi tambah itu. Yang tadinya misalnya kalau perkara 100.000 hampir kena kepalanya. Kalau perkara 100.000 dengan diselesaikan oleh 10 orang dengan 15 orang kan ringan, kalau 15 orang gitu aja. Jadi ya menambah beban saja, tapi tetap bisa dijalankan ya, tetap hanya mungkin sidangnya bisa lembur ya, bisa tiap hari seperti itu. Nah, intinya pengaruhnya ya menambah beban kerja para hakim agung karena jumlahnya berkurang itu aja. Oke, yang ketiga dari Mas Adi dari Detikom, pertanyaan pertama sama ya, sudah terjawab di pertama maupun menjawab tadi, batas waktu dan ada upaya hukum atau tidak ya. Boleh nggak upaya banding secara regulasinya itu boleh? Tadi kan yang boleh sudah tanggapi bahwa tidak berani atau ini dianggap nanti membela penetapan internal kita kan gitu. Jadi silakan aja, itu kan ditafsirkan. Yang kedua mengenai yang sudah ditangani oleh, ada perkara-perkara yang sedang berjalan ditangani oleh mereka, bagaimana itu? Ya saya tidak bisa komentar. Yang bisa komentar ya beliau yang bersangkutan ya. Saya nggak bisa komentar ya. Oke, yang dari Mas Insan ya, Mas Insan ini, apakah Mahkamah Agung akan menghimbau organisasi-organisasi advokat untuk istilahnya mengenai pembekuan dari berita acara sumpahnya dua advokat itu? Ya, kalau MA menghimbau kepada jajarannya ke bawah, seperti tadi ya, dengan tegas tadi menghimbau kepada 4 lingkungan peradilan, ya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, militer, tun, himbaunya seperti tadi untuk tegas ya, seperti itu tadi. Jadi himbaunya ke situ. Ya. Oke. Tadi belum kejawab Pak. Yang revisi SKMA 073 2015. Terus tambahan dikit, apakah penyumpahan advokat oleh OA itu, apakah dengan maraknya penyumpahan oleh berbagai banyaknya OA atau organisasi advokat ini, apakah MA dalam hal ini akan memastikan bahwa OA yang memiliki badan hukum ataupun yang memiliki badan hukum yang akan disumpah gitu, ataukah seperti apa? Ya, tentunya kan kalau dia seperti itu kan harus melalui rapim dulu. Ya, nanti kebijakan. Ada kebijakan pimpinan ya, sampai detik ini seperti misalnya kalau revisi SKKMA tadi ya. Iya. Nah, kenapa ditanyakan mau revisi? Ya enggak dengan adanya kegaduhan misalnya. Ya, ya yang sekarang jangan jadi pertanyaan yang bermasalah itu SKKMA-nya apa-apanya gitu. Kecuali kalau SKKMA-nya itu kurang sempurna, kurang ini, ya mungkin revisi ya. Tapi kalau SKKM-nya udah bagus, ya untuk apa revisi kan gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih ya. Oke ya, terima kasih teman-teman semua, sudah dikasih ini minum atau apa? Ya, oke. Ya, nanti evidence-nya boleh baca. Ya, kalau butuh bukti-bukti untuk melengkapi berita seperti misalnya penetapan KPT atau tadi PN Cikarang itu surat menyuratnya bisa minta ke kita ya. Terima kasih kehadiran semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.